Halo semua, selamat hari Minggu. Masih di kelas Madya. Hari ini kita mau belajar Alkitab lagi. Dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45 yang berjudul Apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Kau berikan untuk kami semua. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami dan sertai kami dalam pelajaran sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Sebelum masuk cerita hari ini, mari kita mengingat kembali latar belakang dari Imam Zakaria dan Elisabet. Elisabet adalah keturunan Harun dari suku Lewi. Elisabet masih bersaudara dengan Maria, ibu yang melahirkan Yesus. Sementara Zakaria merupakan keturunan imam. Sebagai imam, Zakaria harus mempunyai istri yang baik. Maka dari itu, ia menikahi anak dari seorang imam yang juga keturunan Harun, yang bernama Elisabet. Zakaria dan Elisabet hidup benar di hadapan Allah. Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercacat, serta menyenangkan Tuhan. Mereka hidup sederhana dan berbahagia. Namun, mereka belum mempunyai anak, sedangkan usia mereka sudah lanjut dan Elisabet mandul. Tetapi, mereka tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan supaya mereka dikaruniai seorang anak. Dan doa mereka akhirnya terkabul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mendengar kabar bahwa Elisabet sedang mengandung 6 bulan, maka Maria pergi mengunjungi Elisabet, seperti kebiasaan orang Yahudi. Jika ada saudara yang akan melahirkan, maka saudara yang lain datang berkunjung untuk merayakan bersama. Demikian juga dengan Maria. Sebagai saudara sepupu Elisabet, Maria datang untuk merasakan kebahagiaan yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Ketika Maria datang dan memberi salam kepada Elisabet, ada sukacita yang besar di antara mereka, karena kehamilan mereka merupakan anugerah dari Tuhan. Selain itu, bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet melonjak-lonjak, tidak seperti biasanya. Bayi itu melonjak seakan-akan bersukacita ketika mendengar salam dari Maria. Sampai-sampai Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, dari cerita tadi menjelaskan bahwa Elisabet mengerti siapa anak yang dikandung Maria. Dia menyebut Maria ibu dari Tuhanku. Tuhanku adalah sebutan bagi Mesias. Elisabet mengakui bahwa Maria akan melahirkan Mesias, anak Allah. Elisabet juga sadar kalau Maria lebih diberi kehormatan karena mengandung Yesus yang adalah Tuhannya, yang kelak akan dilayani anak yang dikandungnya. Maria juga yakin akan apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Ia menyaksikan sendiri Elisabet saudaranya mengandung, sekalipun sudah tua dan tadinya mandul. Maria pun semakin percaya bahwa perkataan Allah pada dirinya pun pasti akan terjadi. Apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini adalah, yang pertama, Allah adalah Allah yang hebat. Apa yang dikatakannya pasti terlaksana. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita sebagai murid-murid Tuhan senantiasa kagum akan kehebatan Allah. Maka dari itu, kita harus senantiasa menceritakan kehebatan Allah kepada orang lain. Ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya,
Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita ulangi lagi ya. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini. Kami memahami kehebatan-Mu yang luar biasa, dan kami percaya apa yang Engkau katakan pasti akan terlaksana. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Jaga terus kesehatan mereka, serta berkati mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.